Ojo galau, semuanya sudah diurus. ATG 5.0. Oye, 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 jos! Ojo galau, semua sudah diurus. ATG 5.0. Oye, 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 jos! Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Oke, apa kabar ATG Mania? Ya, bagaimana kabar kalian? Ini banyak lagi berita-berita terbaru soal ATG setelah penangkapan Wahyu Kenso, dan ternyata banyak lagi drama-drama baru yang terjadi. Mari kita lihat berita dari sindonews.com. Rumah mewah Crazy Rich Wahyu Kenso di Malang disegel Bareskrim Polri. Jadi kita lihat di sini rumahnya, wow, mewah ya, luar biasa. Crazy Rich rumahnya seperti ini, dan ternyata apa daya sekarang penampakannya seperti ini ya, sudah ditutup seng dan sebagainya. Oke, mari kita lihat. Rumah mewah milik tersangka robot trading ATG Wahyu Kenso di Kota Malang disita Bareskrim Mabes Polri. Rumah mewah ini di kawasan Kayu Tangan Heritage, tepatnya di Jalan Basuki Rahmat nomor 51. Pantauan MPI di lokasi pada Kamis siang, rumah yang disebut milik Dinar Wahyu Septian Daifrik alias Wahyu Kenso tepat berada di sebelah kiri Jalan Basuki Rahmat. Rumah itu berada tepat di samping kedai kopi Kawisari dengan kondisi tertutup pagar seng. Pagar seng ini terpasang garis polisi sepanjang kurang lebih 15 meter. Rumah dengan 4 lantai ini baru saja selesai dibangun. Beberapa material bangunan masih bisa terlihat di dalam pagar seng ketika diintip dari trotoar tepat di depan rumah. Material bangunan seperti bambu dan kayu yang diduga menjadi bahan untuk rekonstruksi rumah ditinggalkan begitu saja di halaman depan rumah. Diduga bangunan itu baru saja selesai dibangun tetapi belum sepenuhnya 100% selesai. Kemudian disita oleh polisi. Hal ini membuat aktivitas rekonstruksi penyelesaian akhir bangunan terhenti. Wow. Rumah dengan cat putih ini terlihat memiliki luasan lebih besar dibandingkan bangunan-bangunan di sampingnya. Bahkan di belakang Cafe Kawisari pun menjadi bagian dari rumah milik Wahyu Kenso yang memiliki rekonstruksi huruf L. Sementara di sisi utara pagar terdapat stiker penyegelan dari Bareskrim Mabes Polri. Pada stiker berwarna merah itu tertulis penyegelan dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri di Tipidexus ya. Segel Polri dasar 1 pasal 1 butir 16 pasal 7 pasal 38 39 40 41 42 43 44 45 46 49 128, 130, dan 131 KUHP tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Demikian landasan dasar penyegelan rumah milik Wahyu Kenso sebagaimana tertera di stiker itu. Wow, pasalnya banyak dan berlapis ya. Untuk kepentingan penyidikan, tempat atau barang ini disita dan disegel oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri. Barang siapa tanpa izin membuka, melepas, atau merusak segel atau tanda pengaman yang dipasang oleh penyidik Bareskrim Polri dipidana penjara paling lama 4 tahun sesuai pasal 231 dan 233. Lanjut tulisan di stiker penyegelan itu. Di stiker itu juga terlihat penyegelan dilakukan pada 17 Maret 2023 lengkap dengan tanda tangan dari Dinar Wahyu Septian Daifrik alias Wahyu Kenso. Penasihat hukumnya Atika Hafid. Adapun penyidik yang bertanda tangan di stiker penyegelan yakni AKBP Wawan. Ya. Kapolresta Malang Kota, Kombes Polisi Budi Hermanto membenarkan adanya penyegelan tersebut. Penyegelan dilakukan terkait kasus tindak pidana pencucian uang yang laporannya masuk ke Bareskrim. Namun pihaknya enggan membeberkan secara detail terkait penyegelan tersebut. Pasalnya penyegelan itu merupakan ranah Bareskrim. Benar, memang disegel, tetapi bukan oleh Polresta Malang Kota. Itu di Bareskrim terkait TPPU, dikonfirmasi melalui pesan singkatnya. Sebelumnya diberitakan Polresta Malang Kota telah menetapkan 2 tersangka yakni Wahyu Kenso pemilik ATG dan terbaru Raymond Enovan sebagai founder atau manajer wilayah. Keduanya ditetapkan tersangka setelah polisi memeriksa sejumlah saksi dan keterangan para korban, lengkap dengan dokumen yang diamankan. Hingga Kamis ini total ada 8 kendaraan roda 2 dan mobil mewah milik Wahyu Kenso yang disita oleh polisi. Akhirnya disita juga ya. Kendaraan itu yakni Vespa Primavera Saint Waterspoon, Vespa Justin Bieber Edition, Vespa Christian Dior, kemudian 2 moge yang diamankan berjenis BMW R9 dan Harley Davidson Road Glide dengan nilai diperkirakan lebih dari 2 miliar rupiah.
Sementara 3 mobil yakni BMW M4 warna orange dan nomor polisi B1105JEN, 1 unit Toyota Alphard Executive Lounge warna hitam, dan mobil Toyota Innova juga diamankan polisi di halaman Mapolresta Malang. Total nominal 3 mobil itu diperkirakan 3,5 miliar. Polisi sendiri telah melakukan pemeriksaan 2 orang dari istri Wahyu Kenso dan anak buahnya Desi yang bertugas sebagai pengepul atau koordinator uang yang disetorkan oleh anggota ATG. Pemeriksaan terhadap perempuan bernama NG Maulida itu seputar aset sampai persoalan robot trading ATG. Selain NG, penyidik juga memanggil Desi yang memiliki peran mengumpulkan dana member robot ATG. Wow, akhirnya istrinya juga diperiksa, ya. Oke. Kita lihat berita kedua lagi dari Sindo News. Polisi kembali sita 1 mobil Crazy Rich Wahyu Kenso, ya. Jadi sudah mulai banyak disita, tetapi gimana ini kabar jam tangan mewahnya, ya? Jam tangan mewahnya ini yang selalu, ini juga lumayan ya kalau dijual semua, ya. Mari kita lihat. Aset tersangka investasi bodong ATG Wahyu Kenso kembali disita Polresta Malang Kota. Aset itu berupa 1 unit mobil Toyota Fortuner hitam. Dari pantauan mobil Toyota Fortuner Wahyu Kenso diparkir di dekat ruang Satreskrim Polresta Malang Kota. Mobil ini terparkir di samping 3 mobil mewah Wahyu Kenso lainnya. Terlihat bagian depan mobil berwarna hitam itu telah dimodif, namun pada bagian belakang serta interiornya dibiarkan standar. Bertambahnya 1 unit mobil yang disita menambah deretan mobil Wahyu Kenso menjadi 4 unit dan 5 kendaraan bermotor mewah roda 2. Kasatreskim Polresta Malang, Kompol Bayu Febrianto Prayoga mengakui ada 1 lagi mobil milik Wahyu Kenso yang diamankan sebagai aset yang disita. Jadi ada 1 aset baru milik tersangka WK Wahyu Kenso telah diamankan. Aset itu berupa mobil Toyota Fortuner, ucap Bayu Febrianto Prayoga. Mobil itu disebut Bayu diserahkan ke Polresta Malang Kota pada minggu kemarin dan langsung diberikan garis polisi. Diserahkan pada Minggu 19 Maret 2023 lalu. Setelah diserahkan langsung kami amankan dan kami pasang garis polisi, jelasnya. Dirinya juga menambahkan bahwa pihaknya serius dalam menangani dan mengusut kasus robot trading ATG tersebut. Tentunya kami transparan dalam melakukan penyelidikan kasus ini. Seluruh aset kendaraan yang disita itu bisa dilihat terparkir di halaman Polresta Malang Kota, terangnya. Sebagai informasi, Wahyu Kenso, pemilik investasi robot trading ATG, diamankan oleh Polresta Malang Kota pada Sabtu 4 Maret 2023. Crazy Rich Surabaya ini merupakan pendiri robot trading ATG. Wahyu Kenso ditangkap Polresta Malang Kota. Wahyu ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana perdagangan, ITE, dan pencucian uang. Kasus dugaan penipuan robot trading ATG yang dikelola PT Pansaki berdikari bersama itu secara resmi telah dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri. Pada laporan awal, sebanyak 141 investor menjadi korban dengan kerugian mencapai 15 miliar rupiah. Laporan ini disampaikan oleh kuasa hukum para korban. Perwakilan kuasa hukum para korban Adi Gunawan menyampaikan bahwa laporan tersebut telah dicatatkan berdasarkan laporan polisi nomor STTL 179 Bareskrim. Polresta Malang Kota sendiri menyita 8 kendaraan milik Wahyu Kenso yang terdiri dari 3 jenis mobil mewah dan 5 unit sepeda motor. Ketiganya diparkir terpisah tetapi masih dalam satu area parkir di halaman depan Polresta Malang Kota. Dari harga, dilansir dari website resmi BMW, M4 berada di harga 2 miliar. Wow. Sedangkan harga dari mobil Toyota Alphard dari berbagai sumber dibanderol 1,6 miliar dan harga Toyota Innova itu sekitar 300 jutaan. Tak hanya itu, polisi juga menyita 5 kendaraan sepeda motor milik Wahyu Kenso. 5 kendaraan ini terdiri dari 3 sepeda motor Vespa Matic dan 2 unit kendaraan motor gede atau moge. Koleksi motor Wahyu Kenso ternyata adalah kendaraan langka dan memiliki harga fantastis. Wow. Ketiga Vespa Matic tersebut berjenis Vespa Primavera, Sean Waterspoon, Vespa Justin Bieber Edition, dan Vespa Christian Dior. Kemudian 2 moge yang diamankan berjenis BMW R9 T dan Harley Davidson Road Glide.
Diolah dari berbagai sumber di halaman penjualan kendaraan bermotor masing-masing, harganya juga tidak murah. Vespa Primavera Shine Motorsport dibanderol 175 juta di pasaran. Wow, Vespa ya, dibanderol 175 juta. Sementara Vespa Justin Bieber Edition dibanderol 73 juta dan Vespa Christian Dior berada di angka 465 juta. Lalu dua moge BMW R9 ternyata dibanderol dengan harga 644 juta dan Harley Davidson Road Glide dilabeli dengan harga 1,16 miliar. Dan kita lanjut berita dari Detik News. Bareskrim tetapkan dua tersangka lain di kasus pencucian uang Wahyu Kenso. Jadi ada dua tersangka lain yang ditetapkan. Kita lihat di Tipideksus Bareskrim Polri telah menetapkan Crazy Rich Surabaya Wahyu Kenso sebagai tersangka TPPU. Selain Wahyu Kenso, ada dua orang lain yang ditetapkan sebagai tersangka. Dir Tipideksus, Wisnu Hermawan mengatakan salah satunya adalah Yudi Kurniawan alias Sakaria alias Papa Jack, yang berperan sebagai pendiri. Papa Jack masih dalam pengejaran penyidik. Saudara Yudi Kurniawan alias Sakaria alias Papa Jack, inisial YK, berperan selaku pendiri bersama dengan tersangka Dinar Wahyu. Saat ini dalam proses pencarian dan akan dilakukan penangkapan. Jadi sudah menjadi buron ya Papa Jack ya. Ungkap Wisnu dalam keterangannya Kamis ya. Papa Jack gimana kabarnya? Top up terus Papa Jack ya. Tersangka kedua adalah Chandra Bayu alias Bayu Walker yang berperan sebagai pengatur web dari Expert Advisor Robot Trading ATG. Ia telah ditahan di rutan Bareskrim. Jadi Bayu Walker sudah ditangkap, tinggal Papa Jack. Saudara Chandra Bayu alias Bayu Walker berperan sebagai yang men-setting web serta Expert Advisor Robot Trading ATG saat ini telah ditahan di rutan Bareskrim Polri. Lebih lanjut, penyidik juga telah menyita sejumlah aset berupa uang hingga bangunan. Total aset yang disita mencapai 175 miliar. Luar biasa, 175 miliar. Total nilai keseluruhan aset yang sudah diamankan senilai 175 miliar 429 juta 217.831. Penetapan tersangka itu karena diduga ketiganya melanggar pasal 378 ya, itu penipuan, KUHP 372, 105, 106 tentang perdagangan dan atau pasal 3 dan pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tentang TPPU. Selain itu didasari adanya laporan ke Bareskrim dengan terlapor Wahyu Kenso dan yang lain. Ada banyak sekali laporan yang sudah masuk tapi akhirnya baru diproses. Sebelumnya, di Tipideksus Bareskrim Polri telah menetapkan Wahyu Kenso sebagai tersangka. Wahyu Kenso sebelumnya diketahui telah ditahan di kasus penipuan robot trading ATG di Polresta Malang. Sudah jadi tersangka, kata Dir Tipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Wisnu Hermawan saat dimintai konfirmasi. Wisnu mengatakan dua penyidikan tersebut sama-sama berjalan. Diketahui kerugian dalam kasus pertamanya mencapai sekitar 9 triliun ya. Tidak ditarik ke Bareskrim, sama-sama tangani perkaranya baik di Polres Malang juga di Bareskrim. Saat ini Polresta Malang Kota telah menyita sejumlah kendaraan mewah milik Wahyu Kenso seperti mobil mewah, Toyota Alphard, Toyota Innova, kemudian 3 Vespa terbatas. Polresta Malang Kota telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, mulai dari istri Wahyu Kenso, Ibu Enji, pemilik rekening yang dipergunakan untuk menerima aliran dana, ahli teknologi informasi, ahli perdagangan, sektor perbankan, termasuk dari manajemen ATG. Oke, akhirnya ATG juga sudah mulai memasuki babak akhir ya. Dan masih ada satu robot trading yang sampai sekarang masih belum ada tanda-tanda sama sekali, yaitu Fin888 ya, yang seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, bagaimana Fin888 termasuk Peter V. Suvandri dan yang tentunya bos utamanya adalah Bapak Cahyadi Raharja ya, yang sudah pernah saya bahas sebelumnya. Dan mudah-mudahan robot trading ini sudah bisa memasuki babak akhir ya, dan tidak menutup kemungkinan akan ada robot-robot trading Ponzi selanjutnya. Robot trading banyak, tetapi yang Ponzi itu akan selalu ada, seperti yang sudah ada saat ini, yaitu Raider Trader dan Infra Trader. Itu jelas-jelas Ponzi ya, sudah pernah saya bahas dalam review saya sebelumnya. Oke, sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Seperti biasa, jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya supaya bisa memberikan manfaat buat orang lain. Dan seperti biasa, silakan tulis di kolom komentar jika ada broker yang Anda ingin saya review, maka saya akan masuk ke broker tersebut dan mereviewnya secara mendetail. Oke, sekian dan terima kasih. Salam pakar broker forex.